Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-69 dan 70 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan tentang balasan kebaikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Balasan kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul adalah nanti di akhirat akan bersama para nabi, akan bersama dengan orang-orang yang membenarkan kebenaran, akan bersama dengan para syuhada, akan bersama dengan hamba-hamba yang saleh. Di mana mereka bersama? Di dalam syurga. Kebersamaan dengan orang yang mulia, ia adalah suatu pemberian yang istimewa dari Allah. Pemberian yang istimewa dari Allah dalam ayat yang akan kita pelajari nanti disebut sebagai karunia. Jadi balasan berupa karunia bagi hamba-hamba yang taat. Apa kaitan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Kaitannya adalah ayat-ayat sebelum ini telah diterangkan bahwasanya apabila kita mentaati Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika terjadi perselisihan di antara kita dalam perkara agama. Kalau pada masa dahulu ketika Rasulullah masih hidup, kita pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menetapkan penyelesaian dengan keputusan dari baginda. Keputusan baginda itu adalah juga keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah yang ditetapkan oleh Rasulullah melainkan ia adalah berdasarkan wahyu dari sisi Allah. Mau menerima keputusan Rasulullah, mau menerima penyelesaian dari Rasulullah untuk menyelesaikan perselisihan di antara kita, itu bermakna kita telah membuktikan keimanan. Membuktikan keimanan disebut taat. Membuktikan keimanan kepada Allah, taat kepada Allah. Membuktikan keimanan kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Nah, ayat sebelum ini adalah membuktikan keimanan dengan menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sebagai penyelesai dari perselisihan dalam perkara agama apabila terjadi di antara kita. Itu dahulu kalau pada masa Rasulullah masih hidup kita pergi kepada Rasulullah. Tapi kalau pada masa sekarang Rasulullah telah wafat, lalu bagaimana kalau terjadi perselisihan di antara kita?
kita pergi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah dahulu menyelesaikannya juga dengan Al-Quran, kemudian Rasulullah menyelesaikan dari sisi beliau sendiri, yaitu melalui sabda baginda yang ianya adalah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah. Kalau dahulu Rasulullah langsung yang menetapkan, sekarang kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mau menyelesaikan perselisihan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti kita telah membuktikan keimanan. Membuktikan keimanan bermakna kita adalah hamba yang taat. Nah, apabila kita hamba yang taat, Allah tak akan sia-siakan ketaatan kita. Allah akan berikan balasan. Apa balasannya? Balasannya karunia dari sisi Allah. Berupa apa karunia tersebut? Berupa nanti di dalam surga akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia. Siapa mereka orang-orang yang mulia? Para nabi. Tak ada lagi yang lebih mulia dari para nabi. Karena para nabi adalah hamba-hamba pilihan Allah. Kemudian setelah itu orang-orang mulia berikutnya disebutkan secara berurutan, yaitu as-siddiqin, asy-syuhada dan as-salihin. Nanti kita akan terangkan satu persatu mereka ini. Jadi nampak sekali dua ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat. Pertama kita akan baca terlebih dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala dari setiap huruf yang kita baca, dan mudah-mudahan pahala tersebut dibalas oleh Allah. Kita harap-harap balasannya itu adalah berupa hati kita yang terbuka, kemudian kita dapat menangkap kandungan ayat yang akan kita pelajari, kemudian berupa kekuatan fikiran sehingga mudah kita untuk memahami apa yang terkandung dalam ayat ini, kemudian berupa kekuatan sehingga kita dapat mengamalkan ayat-ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah memberikan nikmat ke atas mereka. Siapa mereka yang diberi nikmat oleh Allah itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dari kalangan siddiqin, yaitu yang membenarkan kebenaran, wasyuhada, yaitu para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu, karunia itu atau yang sedemikian itu adalah karunia minallah, dari Allah, wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah sebagai yang maha mengetahui. Maha mengetahui kepada siapa akan diberikan karunia tersebut. Allah maha mengetahui hamba-hambanya yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya untuk diberikan kepada mereka itu karunia dari sisinya. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita berikan kesimpulan ayat. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir ayat.
Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi dan as-siddiqin dan asy-syuhada dan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Yang sedemikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah sebagai yang maha mengetahui. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang balasan kebaikan dari sisi Allah, yaitu berupa karunia yang istimewa, yaitu berupa kebersamaan dengan hamba-hamba yang mulia, dan kebaikan atau balasan baik dari Allah itu adalah untuk orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ini adalah ringkasan ayat. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang balasan kebaikan dari sisi Allah. Yang balasan kebaikan itu adalah balasan yang istimewa yang disebut di dalam ayat ini sebagai karunia. Dahulu pernah kita menerangkan tentang 4 tingkatan pemberian Allah. Pemberian Allah yang paling rendah kita sebut rahmat. Di atas rahmat ada nikmat. Di atas nikmat ada berkat. Di atas berkat ada fadlun, karunia. Jadi karunia ini adalah pemberian yang sangat tinggi sekali. Dahulu Nabi Sulaiman alaihi salam mengharapkan istana Ratu Balqis itu berpindah dari Yaman ke Palestina. Kemudian ada ifrit dari kalangan jin menyanggupi untuk memindahkannya. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduk beliau, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabiullah Sulaiman, aku mampu mendatangkan istana tersebut sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Begitu cepatnya bangunan berpindah dari Yaman ke Palestina. Wah, ini adalah pemberian yang istimewa apabila berlaku. Tetapi qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seseorang yang punya ilmu dari Alkitab, bahwasanya ia mampu untuk mendatangkan istana Ratu Balqis lebih cepat dari jin ifrit. Kalau jin ifrit dari berdiri, dari duduk ke berdiri itu masih lama. Hamba Allah ini mampu sebelum Nabi Sulaiman membuka mata, tutup mata, buka, istana sudah ada di hadapan. Sekelip mata, tutup mata, buka, berkedip saja mata, maka istana sudah ada di hadapan. Maka Nabi Sulaiman pun tutup mata, kemudian buka. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika istana itu sudah nampak berpindah di depan matanya, maka Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Nabi Sulaiman menggunakan kata karunia. Jadi karunia adalah pemberian yang istimewa. Bahkan pemberian ini tak mampu diusahakan oleh manusia. Pernah terdengar tidak ada manusia yang mampu memindahkan bangunan? Atau siapa di antara kita ini yang bisa memindahkan Istana Merdeka dari Jakarta ke Pekanbaru? Tidak. Tapi dahulu diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa sebab? Sebab pemberian itu adalah karunia. Karunia maknanya pemberian yang istimewa dari sisi Allah. Kita ini dengan amal yang kita lakukan, rasanya tak mungkin kita dapat bersama dengan para nabi. Para nabi itu hamba-hamba Allah yang memiliki amal yang luar biasa. Begitu juga orang-orang yang membenarkan kebenaran, kemudian menanggung risiko karena membenarkan kebenaran, disiksa, dianiaya. Bahkan ada yang digergaji dari kepalanya sampai ke ekornya, ada yang ditusukkan besi panas dari duburnya sampai ke mulutnya. Dan itu berlaku pada masa dahulu karena membenarkan kebenaran. Kita sampai ke tahap seperti itu dalam membenarkan kebenaran? Tidak. Tapi mungkin tak kita bersama dengan mereka itu? Mungkin melalui karunia Allah.
Jadi ayat ini menceritakan tentang karunia. Karunia adalah pemberian yang istimewa dari Allah. Kalau berdasarkan amal yang kita lakukan, tak mungkin kita dikumpulkan bersama para nabi. Tapi bisa apabila Allah memberikan karunia kepada kita. Inilah dia kandungan ayat. Jadi tujuannya ayat ini disampaikan kepada kita untuk memberikan semangat kepada kita, bahwasanya jangan sedih apabila amal kita tidak seberapa. Karena sebab turun ayat ini, kalau kita lihat ada beberapa tafsir menyebutkan tentang sebab turun ayat ini, seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, sangat mencintai Nabi, kemudian datang menjumpai Nabi dalam keadaan sedih. Kemudian Nabi melihat sahabatnya ini sedih, maka bertanya, "Wahai sahabatku, apa halmu ini? Nampak mukamu sedih sekali nampaknya ini." Maka sahabat ini pun mengatakan, "Saya memikirkan sesuatu ya Rasulullah, itu yang membuat saya menjadi sedih." "Apa yang kamu fikirkan sehingga kamu menjadi sedih seperti ini?" Maka diceritakanlah, "Ya Rasulullah, yang membuatku sedih sekarang ini, ketika engkau ya Rasulullah bersama dengan kami bisa datang dan pergi, menjumpaimu, duduk bersama denganmu, kemudian kami bercakap denganmu. Tapi nanti kalau engkau wafat, kami pun wafat, kemudian nanti di akhirat engkau pula bersama dengan para nabi yang lain, karena kedudukanmu tinggi, maka kamu bersama dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kami ini siapa, wahai Rasul? Mana mungkin kami lagi akan bersama denganmu. Nampaknya di akhirat kita akan berpisah, wahai Rasulullah. Sekarang di dunia ini bisa kita berkumpul, tapi di akhirat nanti mungkin kita tak berjumpa." Langsung Rasulullah terdiam. Kemudian datang malaikat Jibril alaihi salam membawa ayat. Inilah dia ayat yang dibawa, yaitu barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari kalangan para nabi. Maknanya, kamu wahai sahabatku akan bersama dengan kami para nabi, meskipun apa yang kamu lakukan tidak seperti yang dilakukan oleh para nabi. Nah, kalau dapat bersama dengan para nabi sementara kedudukan rendah sekali berbanding para nabi, ini merupakan karunia dari sisi Allah. Maka bersemangatlah kembali sahabat ini. Hilang kesedihannya. Tadi sedih, sekarang hilang kesedihannya karena dapat untuk kembali bersama di dalam surga. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul," dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Dan barang siapa, apabila kita menjumpai perkataan dan barang siapa, ini ayat ini berbentuk syartiyah namanya. Kalau disebut syartiyah, ada syarat, ada jawab syarat. Syarat jawab syarat, maknanya syarat untuk dapat bersama dengan para nabi nanti, bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah nanti, syaratnya adalah ketika di dunia ini mentaati Allah dan Rasul. Mau mentaati Allah dan Rasul ketika di dunia bermakna telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kebersamaan nanti dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, jawab syarat itu bisa juga kita sebut sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Karena sebelum ini kan diperintahkan orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Nah, apabila mau menunaikan syarat ini, mentaati Allah, mentaati Rasul,
Kemudian mentaati ulil amri itu juga termasuk ke dalam mentaati Allah dan Rasul, yaitu selama ulil amri itu memerintahkan seperti apa yang Allah dan Rasul perintahkan, atau melarang seperti apa yang Allah dan Rasul larang, maka termasuk ke dalam kategori mentaati Allah dan Rasul. Mau mentaati Allah dan Rasul ketika di dunia, maka layaklah untuk mendapatkan kebersamaan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi ayat ini berbentuk syartiyah, syarat. Ada syarat, yaitu taat kepada Allah dan Rasul. Ada jawabnya nanti dikumpulkan kembali bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi kalau kita bawa kepada diri kita, untuk kita jadikan ayat ini sebagai petunjuk adalah saya mesti berusaha sekuat tenaga untuk mentaati Allah dan Rasul, karena hanya dengan cara itulah saya nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ini makna ayat. Maknanya kita berinteraksi dengan ayat, berhubungan dengan ayat, tidak hanya sekedar memahami ayat, tetapi membawa kepada perubahan sikap dari diri kita. Saya mesti mentaati. Apa makna taat? Apa makna mentaati? Sebelum ini sudah kita terangkan. Kalau disebut kata taat, di sana ada perintah, di sana ada larangan. Taat kepada Allah, di sana ada perintah Allah, kita lakukan. Di sana ada larangan Allah, kita tinggalkan. Ada perintah Allah, kita ikuti. Ada larangan Allah, kita jauhi. Nah, mau mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berarti taat kepada Allah. Jadi kalau disebut kata taat, bermakna kaitan dengan perintah dan larangan, atau boleh juga dengan kata tunduk dan patuh. Tunduk, perintah diikuti; tunduk, larangan dijauhi. Tunduk dan patuh. Tapi ada satu lagi kata yang menerangkannya, yaitu tunduk dan patuh dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan. Kalau taat tapi dengan keterpaksaan, sia-sia, tak ada nilainya. Ada orang yang taat dengan keterpaksaan, ada orang yang mengejar kepentingan. Siapa mereka itu? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik taat juga. Apakah mereka sholat? Sholat. Apakah orang munafik berpuasa? Berpuasa. Apakah orang munafik pergi haji? Pergi haji. Tapi dengan keterpaksaan, karena ada kepentingan yang ingin didapatkan. Maka makna taat di sini adalah tunduk dan patuh dengan kerelaan, atau tambah lagi dengan kesukaan. Seperti sekarang ini kita taat kepada Allah. Apa sebab? Sebab Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Ya Allah, hamba ikuti, hamba lakukan perintahmu, yaitu menuntut ilmu. Tapi ada tak kesukaan dalam hati? Ada. Tidak terpaksa? Taat. Kalau terpaksa, tidak taat. Terpaksa, tak ada nilainya. Tapi kalau tidak terpaksa, dengan ikhlas, dengan kerelaan di hati, maka ada pahalanya. Nah, taat yang dimasukkan di sini adalah ketaatan dengan kerelaan di hati. Tidak sedikit pun merasa berat, bahkan malah suka sekali. Setiap malam pengajian, setiap malam. Panas-panas, hujan-hujan. Umpamanya rusak kendaraan, jalan kaki. Ya, karena orang yang taat itu dia akan bersungguh-sungguh. Orang yang taat akan berjuang, orang yang taat akan berkorban untuk membuktikan ketaatan. Jadi taat maknanya adalah tunduk dan patuh dengan kerelaan. Wa may yuti'illah,
Dan barang siapa yang mentaati Allah war rasul dan rasul. Nah, kalau disebut mentaati Allah kaitan dengan perintah larangan Allah. Kemudian kalau rasul kaitannya dengan perintah dan larangan rasul. Jadi Rasulullah memerintah juga, ya. Rasulullah melarang juga, ya. Tetapi pada hakikat sebenarnya perintah dan larangan Rasul itu adalah juga perintah dan larangan Allah. Maka disebutkan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sebenarnya ia adalah juga taat kepada Allah. Karena Allah pun memerintahkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, yang diperintahkan kepadamu, lakukan. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Allah sendiri yang memerintahkan. Jadi ada ketaatan kepada Allah, ada ketaatan kepada Rasul. Mau mentaati Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itu. Ini jawabnya. Fa ini sebagai jawaban. Fa, maka fa ini disebut juga dalam bahasa Arab sebagai rabithah. Rabithah itu maknanya pengikat. Pengikat antara syarat dengan jawab syarat. Maka ulaika, mereka itu. Siapa yang dimasukkan dengan mereka itu? Yang mentaati Allah dan Rasul. Ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat atas mereka? Nanti diterangkan ada 4 golongan. Golongan para nabi, golongan orang yang membenarkan kebenaran, golongan orang-orang yang mati syahid, dan golongan orang-orang yang saleh. Tapi sebelum sampai ke 4 golongan, kita akan jelaskan pula makna an'ama. An'amallah, Allah memberikan nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Orang-orang beriman. Apakah orang-orang kafir diberi juga nikmat oleh Allah? Tidak. Yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang beriman. Lalu orang kafir itu dapat apa dari Allah? Dapat rahmat dari Allah, tetapi tidak mendapat nikmat. Tapi kita tengok orang-orang kafir itu menikmati hidup. Makanannya lezat, dia menikmati. Minumannya sedap, menikmati. Rumahnya besar, menikmati. Mobilnya mewah, menikmati. Pergi ke sana kemari, uangnya banyak. Bersiar-siar, makan angin, bertamasya, piknik, dan lain sebagainya. Oh, ini dia menikmati. Apakah betul mereka menikmati? Tidak. Karena nikmat itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Orang-orang beriman. Mengapa orang-orang beriman disebut orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang kafir tidak? Sebab kalau disebut nikmat sebagai nikmat, akan dapat disebut nikmat itu sebagai nikmat kalau ada alat menikmati pada seseorang. Ada alat untuk menikmati, sehingga nikmat itu menjadi betul-betul nikmat. Kalau tak ada alat untuk menikmati, maka tidak akan nikmat. Ada makanan yang lezat, dengan apa menikmati? Dengan lidah. Tapi kalau lidah itu sudah patah rasanya, sehat memang semua nikmat, tapi ketika sudah sakit, meskipun makanan itu lezat, tak berubah makanan itu, tetap seperti itu. Tapi ketika sehat menikmati, ketika sakit tidak lagi. Apa sebab? Sebab alat untuk menikmati sudah rusak. Jadi bergantung, nikmat itu bergantung kepada alat untuk menikmati. Alat untuk menikmati makanan yang lezat, lidah. Alat untuk menikmati pemandangan yang bagus, mata. Alat menikmati bacaan Quran yang merdu, telinga. Alat untuk menikmati lembutnya pakaian, rabaan kulit. Alat untuk menikmati harumnya bau, hidung. Panca indera, alat untuk menikmati. Alat untuk menikmati nikmatnya hidup,
hidup berumah tangga, hidup berjuang, alat untuk menikmati nikmatnya salat, alat untuk menikmati nikmatnya puasa, alat untuk menikmati nikmatnya haji. Dengan apa? Dengan iman. Alat untuk menikmati nikmatnya pengajian ini iman. Kalau ada iman dalam hati, ada alat. Maka meskipun sudah setengah jam, terasa berapa menit saja. Apa sebab? Sebab ada alat untuk menikmati iman. Orang kafir tak punya alat untuk menikmati, karena tak punya iman, karena kafir. Kafir ada iman dalam hati? Tak ada. Lalu kalau tak ada iman dalam hati, apa yang ada dalam hatinya? Hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang digunakan untuk menikmati, tabiat hawa nafsu itu tidak pernah merasa puas. Nampak dia makan makanan lezat sekali, tapi karena dia menikmati dengan hawa nafsu, maka hakikatnya dia tidak merasa puas dengan makanan yang ia makan. Dia menghuni rumah yang besar, dia tak puas karena menikmati dengan nafsu. Tabiat nafsu tidak pernah merasa puas, seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Tapi kalau iman yang digunakan untuk menikmati, diberi sedikit nikmat, diberi banyak nikmat, tak diberi nikmat juga. Apa sebab? Sebab orang yang beriman, dia menikmati, bukan pemberian itu lagi yang dinikmati. Orang yang beriman menikmati Allah yang memberi pemberian tersebut. Ketika Allah memberinya sedikit, ini adalah terbaik bagi saya, karena Allah maha bijaksana dalam memberi. Allah menjadi tumpuan. Ketika diberi banyak, menikmati. Allah menetapkan ini adalah yang terbaik bagi saya, banyak. Ketika Allah tidak memberi kepadanya apa-apa, dia pun juga tetap menikmati, ini adalah yang terbaik bagi saya. Andaikan Allah memberi, mungkin ini adalah tidak baik bagi saya. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah Engkau tidak memberikan apa-apa kepada hamba ya Allah, karena ini adalah yang terbaik bagi hidup hamba. Apa gunanya Engkau memberi kalau pemberian tersebut malah mendatangkan keburukan bagi hamba? Oh, lihat, ini memandang dengan apa? Dengan iman. Sudah ada iman dalam hati, semua akan menjadi nikmat. Ketika sehat nikmat, ketika sakit pun nikmat, ketika kaya nikmat, ketika miskin pun nikmat, dipuji orang nikmat, dihina orang pun. Kalau ada iman dalam hati. Tapi kalau hanya nafsu dalam hati, dihina orang tak nikmat, dipuji orang pun tak nikmat. Allah sedikit sekali dia muji saya, karena hawa nafsu tak pernah merasa puas. Apalagi kalau tak dipuji orang. Allah, capek-capek aja saya pakai baju bagus-bagus, tak ada yang komen. Umpama karena nafsu. Jadi ketika Allah menyebut an'amallahu alaihim, yaitu orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, siapa yang dimaksudkan? Orang-orang beriman. Tapi orang beriman itu banyak kelompoknya. Siapa kelompok yang paling tinggi dari kalangan orang-orang beriman? Nah, disebutkan satu persatu. Minan nabiyyin. Min ini min al-bayaniyah, min yang menerangkan tentang penjelasan. Dijelaskan siapa dia, orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Pertama, an-nabiyyin. Sudah kita terangkan tadi, nabi ini manusia, tapi manusia pilihan Allah. Tak semua manusia dipilih oleh Allah, dipilih untuk diberikan wahyu kepada mereka, itu para nabi. Kemudian karena mendapat wahyu dari Allah, maka kedudukan mereka ini sangat tinggi sekali, mulia sekali, dapat bersama dengan para nabi, yaitu orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah.
kita saja bersama dengan presiden manusia pilihan manusia sudah bangga rasanya. Padahal itu manusia pilihan manusia. Sekarang pula dengan manusia pilihan Allah. Kalau pilihan Allah pasti baiknya. Kalau pilihan manusia belum tentu lagi. Karena waktu kampanye dia ngasih-ngasih. Maka boleh jadi baiknya itu adalah baik yang dibuat-buat, sehingga manusia menjadi tertipu dan terpedaya. Tetapi bila Allah yang memilih, pasti yang dipilih oleh Allah itu adalah yang terbaik. Apalagi para nabi yang dipilih oleh Allah adalah menjalankan tugas untuk kebaikan kita yang sangat berharga bagi hidup kita, yaitu untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka menjadi sukacita kalau dapat dikumpulkan bersama para nabi, dapat dikumpulkan bersama ayah ibu kembali, itu pun sudah sukacita. Padahal kebaikan yang diberikan oleh ayah ibu tak seberapa apabila dibandingkan dengan kebaikan yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Itu kelompok pertama. Was-siddiqin, ini kelompok kedua. As-siddiqin dari kata sodaqah. Sodaqah jujur, benar. Kemudian ditambah dengan sadaqah, yaitu membenarkan. As-siddiqin orangnya, orang yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan kebenaran sebagai kebenaran. Umpamanya pada masa Rasulullah dahulu, memang Rasulullah itu membawa kebenaran dari sisi Allah, yaitu wahyu-wahyu Allah. Maka yang membenarkan kebenaran itu mereka memeluk Islam. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka digelar sebagai As-Siddiq, membenarkan kebenaran. Rasulullah menceritakan bahwasanya Rasulullah telah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sampai ke langit ke-7, sampai bertemu dengan Allah, kembali lagi ke dunia dalam malam yang singkat. Kemudian ramai dari penduduk kota Mekah mengatakan, ini apa yang diceritakan oleh Muhammad ini? Betul tidak ini? Tak masuk akal lah. Kemudian diberitahukan kepada Abu Bakar, ini sahabatmu menceritakan perkara-perkara ini, apakah kamu membenarkan? Maka Abu Bakar pula mengatakan, lebih dari itu pun kalau Rasulullah yang menyampaikannya, ku benarkan. Maka digelarlah Abu Bakar sebagai As-Siddiq, yang membenarkan kebenaran. Tinggi kedudukannya itu. Meskipun bertentangan dengan akal fikiran diabaikan. Karena membenarkan kebenaran itu bukan hanya dengan akal fikiran, lebih dari itu membenarkan kebenaran dengan hati, dengan iman yang ada dalam hati, meskipun bertentangan dengan akal fikiran. Tinggi kedudukannya ini. Ada orang yang membenarkan kebenaran setelah dia fahami dengan akalnya. Ya betul lah, baru membenarkan kebenaran. Ini rendah nilainya ini. Semangat dia puasa. Mengapa semangat berpuasa? Setelah saya buat kajian, puasa ini memang menyehatkan badan. Jadi bapak berpuasa karena puasa ini adalah menyehatkan badan. Ya, karena memang dari penelitian saya, memang puasa ini membuat saya sehat. Ini nilainya rendah ini. Karena dia berpuasa adalah karena kepuasan akalnya. Berpuasa karena keimanan. Mengapa berpuasa? Saya berpuasa karena Allah memerintahkan saya berpuasa. Dan setiap perintah Allah, dengan keimanan saya menyatakan, setiap perintah Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Kebaikannya bukan hanya kesehatan badan, tapi lebih dari itu yang mungkin saya tak tahu, tapi pasti di dalamnya ada kebaikan. Jadi membenarkan kebenaran, dengan apa membenarkannya? Dengan akal. Tidak hanya dengan akal, tetapi dengan keimanan yang ada di dalam hati. Ini tinggi nih, karena orangnya telah membuktikan keimanan dengan membenarkan kebenaran. Bersama mereka nanti kita dikumpulkan. Mereka di mana tempatnya nanti di akhirat? Di dalam surga.
Oh, berarti kita pun juga akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi para nabi dan rasul tinggi kedudukannya dalam surga. Surga itu kan bertingkat-tingkat. Orang yang membenarkan kebenaran tempatnya juga tinggi dalam surga. Kita ini kalau dimasukkan juga ke dalam surga, di mana tempat kita? Sama seperti mereka. Kalau dimasukkan, kalau ini berharap-harap demikianlah, mudah-mudahan dimasukkan juga dalam surga. Tapi kalau melihat amal yang kita lakukan seperti sekarang ini berbanding dengan yang dilakukan oleh para nabi dahulu, mungkinlah surga yang lebih rendah dari para nabi dan rasul. Kalau di surga yang paling rendah, di sini disebutkan bersama dengan para nabi. Apa makna bersama para nabi? Dalam surga yang sama? Tidak. Tetapi sama-sama di dalam surga, tetapi tidak dalam surga yang sama. Paham? Contoh mudahlah, di dalam kota yang sama-sama di dalam kota. Di mana? Kota Pekanbaru. Tapi yang satu di kawasan yang elit, yang satu lagi di kawasan yang sederhana. Tapi sama-sama di kota yang sama. Tapi tidak sama-sama dalam satu kawasan yang sama. Tidak. Yang punya harta banyak lebih di kawasan yang mewah. Tapi orang yang cukup-cukup saja, maka dia dapat beli rumah yang RSSSS. Banyak S-nya. Tapi sama-sama dalam kota, sama-sama dalam kota. Bisa bertemu. Di mana bertemu? Di Masjid Agung bertemu. Di beberapa tempat bertemu. Apa sebab? Sebab para nabi dan rasul, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, para nabi dan rasul itu mereka turun ke surga yang lebih rendah untuk bersama dengan penghuni-penghuni surga lainnya. Tapi penghuni surga yang di bawah itu tidak dapat naik ke surga yang lebih tinggi. Jadi kebersamaan bersama dengan para nabi dan rasul, yaitu sama-sama dalam surga. Tetapi ketika mau bersama, Allah perkenankan untuk dapat bersama. Bisa faham kan? Bisa. Karena kalau difahami bahwasanya surga yang akan kita masuki adalah sama seperti surga yang dimasuki oleh para nabi dan rasul, maka tidak ada perbedaan tingkatan antara kita dengan hamba-hamba yang mulia itu. Sementara Allah Maha Adil, yang banyak buat dapat banyak, yang sedikit buat dapat sedikit, yang tak buat tak dapat. Maka kita berharap supaya dapat bersama para nabi, orang yang membenarkan kebenaran, asyuhada. Asyuhada ini adalah orang-orang yang mati syahid. Mengapa diletakkan pada urutan ketiga? Karena urutan yang pertama itu membenarkan kebenaran, termasuk orang yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid ini adalah orang yang mati syahid apabila pada masa dahulu orang yang membenarkan kebenaran itu cepat, bersegera beriman kepada Rasul. Kemudian apabila ada seruan berperang, mereka berperang. Kemudian ramai di antara mereka yang mati syahid. Jadi as-siddiqin itu bersegera beriman. Kesegeraan beriman itu nilai lebih, membawa kepada ketinggian kedudukan. Asyuhada adalah orang-orang yang mati atau gugur ketika menegakkan agama Allah dalam perang umpamanya. Dan mudah-mudahan juga dalam menuntut ilmu. Kita ini insyaallah dalam menuntut ilmu ini fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'.
Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah, sehinggalah ia kembali. Jadi andaikan kita ini meninggal dunia dalam perjalanan ini, sebelum sampai ke rumah nanti, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang mati syahid, yang dipuji oleh Allah ini sebagai tingkatan yang ketiga. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Saleh ini maknanya baik. Apanya yang baik? Hatinya baik. Hati yang baik, hati yang bersih. Orang yang hatinya bersih, jiwanya suci. Orang yang jiwanya suci buat perkara-perkara yang baik, amal-amal yang baik. Jadi orang yang saleh, orang yang baik hatinya, suci jiwanya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Nah, kita akan bersama dengan hamba-hamba yang saleh. Apabila dia bercakap dengan benar, apabila dia pergi ke satu tempat, pada tempat yang baik, yang terpuji, apabila berkawan dengan orang-orang yang mulia, apabila beribadah dengan benar, dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Ini adalah hamba-hamba yang soleh. Bersama mereka kita dikumpulkan. Allahu Akbar. Tak ada keinginan. Kalau tak ada keinginan, bermakna bermasalah keimanan. Kita saja umpamanya suka kepada ayah dan ibu kita. Apabila kita suka pada ayah ibu, kemudian ayah ibu kita meninggal dunia, maka nanti kita ingin bersama kembali dengan ayah dan ibu kita, atau dengan abang kita, adik kita, anak kita, siapa saja yang kita cintai. Kematian memisahkan kita di dunia ini, tapi nanti di akhirat itu akan menjumpakan kita kembali. Sukacita tidak dikumpulkan kembali sebagaimana pernah dikumpulkan di dunia. Sukacita, tetapi sukacita itu mungkin hanya karena pertalian darah saja, hanya karena persahabatan saja, hanya karena kekeluargaan. Tetapi kesukaan disebabkan karena keimanan itu jauh lebih tinggi berbanding karena kekeluargaan dan pertalian darah. Karena iman itu adalah karunia Allah yang sangat tinggi, yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, orang-orang pilihan. Tak semua orang dapat keimanan, dapat hidayah, dapat petunjuk, dan mereka akan dikumpulkan karena keimanan. Maka sukacita sekali. Maka kalau tidak ada keinginan untuk bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah disebutkan dalam ayat ini, maka bermasalah. Apanya yang bermasalah? Keimanannya bermasalah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Siapa mereka itu? Para nabi itu sebaik-baik teman. Orang yang membenarkan kebenaran sebaik-baik teman. Para syuhada sebaik-baik teman. As-salihin sebaik-baik teman. Teman dalam bahasa Arab di dalam ayat ini adalah rafiqa. Diambil dari kata arifq. Arifq itu maknanya adalah layyinul janib, yaitu yang lembut dan santun. Suka tak bersama dengan orang yang lembut dan santun? Tak ada suaranya keras meninggi, tak ada. Perlakuannya yang kasar, tak ada. Suaranya perlahan, penuh santun, beradab, penuh kasih sayang. Oh, suka sekali. Kemudian kata ar-rafiq pula, rafiq ini mana yang selalu menemani. Itu mana ar-rafiq. Biasanya kita tanya, kalau pergi berjalan umpamanya ke satu tempat, umpamanya 3 hari 3 malam, siapa ar-rafiq? Siapa yang mendampingi, yang pergi sama, kemudian kemana-mana sama, sampai pulang nanti sama, ada masalah dalam perjalanan bantu-membantu, tolong-menolong. Siapa kawan? Nah, kawan, teman yang senantiasa mendampingi itu disebut ar-rafiq, mendampingi. Nah, sekarang yang mendampingi kita adalah para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, penuh dengan sopan dan adab,
bersama dengan kita. Allahu Akbar, senangnya. Mudah-mudahan sampailah apa yang kita harapkan. Perkataan wa hasuna ulaika rafiqa ini sebenarnya kedudukannya adalah sebagai pujian, yang tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kita. Mau tidak kamu bersama dengan teman yang sangat mengasihimu, yang sangat bersopan santun kepadamu, yang senantiasa bersama denganmu penuh kasih sayang? Kalau mau, maka taatilah Allah dan Rasul, karena kawan yang akan mendampingimu itu adalah para nabi dan rasul, orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ini dia motivasi dari Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat untuk membangkitkan semangat supaya kita mencari kelompok, tapi jangan sembarangan, yaitu kelompok yang akan membawa kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat nanti bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat atas mereka itu? Sudah kita sebutkan tadi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka bersamalah dengan orang-orang beriman. Tengok imannya, ini beriman tidak dia? Beriman sama dengannya. Tak beriman, jauh-jauhlah darinya. Apa sebab? Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah ada bersabda, yaitu kamu akan dibangkitkan dengan orang yang kamu cintai. Siapa orang yang kamu cintai? Kamu cintai orang yang tidak beriman, kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu cintai yang tidak beriman itu. Bagaimana nasib kalau dibangkitkan bersama orang kafir? Itu hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Meskipun orang yang kita cintai itu tak sezaman dengan kita, tak pernah kita jumpa. Siapa umpamanya? Katakanlah Imam Syafi'i umpamanya, tapi kita mencintai Imam Syafi'i karena keimanan kita kepada Allah, karena beliau adalah seorang ulama yang memiliki karya yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Maka kita pun mencintai beliau. Maka insya Allah nanti akan dibangkitkan bersama dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau mencintai siapa ya? Sebutlah siapa yang dicintainya pemain sepak bola yang penuh di kulitnya itu tato-tato, yang kerjanya hanya berzina, berjudi, mabuk-mabukan, memukul orang di nightclub dan lain sebagainya. Atau penyanyi yang tak tahu ujung pangkalnya, beradab tidak, beretika pun tidak, tak menjalankan agama. Maka kalau itu yang dicintai, bersama itulah dibangkitkan kembali bersama orang itu. Karena seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan yang dia cintai. Maka jangan salah mencintai. Salah mencintai merana nanti, karena akan dibangkitkan bersama dengan yang dicintai. Dalam hadis-hadis Rasulullah kita sebutkan dalam risalah yang kita tulis, yaitu siapa saja orang yang akan dibangkitkan bersama para nabi dan rasul, bersama dengan para syuhada, orang-orang yang soleh, orang-orang yang membenarkan kebenaran, yaitu diantaranya adalah pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi, orang yang membenarkan kebenaran. Siapa lagi? Orang yang membaca Al-Quran banyak semata-mata karena Allah, maka akan dikumpulkan bersama para nabi. Maka mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan, kita akan dikumpulkan bersama hamba-hamba yang mulia. Dapat dikumpulkan bersama hamba-hamba yang mulia, ayat berikutnya, dzalikal fadlu minallah. Kebersamaan dikumpulkan bersama para nabi dan seterusnya
orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan hamba-hamba Allah yang soleh, itu adalah karunia yang istimewa dari Allah. Kalau disebut karunia, maka pemberian Allah itu apabila dibandingkan dengan amal yang kita lakukan, tak seberapa. Andaikan kita bergantung kepada amal yang kita lakukan untuk mendapatkan karunia tersebut, tak akan mungkin dapat. Lalu mengapa dapat juga? Sebab ia adalah sebagai belas kasihan Allah, atau ada menggunakan kata limpahan kasih sayang Allah. Kalau disebut limpahan, kapan melimpah sesuatu itu? Kalau sudah berlebih. Jadi limpahan karunia dari Allah lebih dari sisi Allah, pemberian yang lebih dari sisi Allah, lebih dari yang sepatutnya. Itulah dia karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, ujung ayat, dan cukuplah Allah sebagai yang maha mengetahui. Jangan risau, meskipun orang tak tahu apa yang kita buat, tetapi Allah maha tahu apa yang kita buat. Nah, kalau Allah maha tahu bahwasanya kita ini adalah orang yang layak untuk nanti dikumpulkan bersama para nabi dan rasul, jangan sedih. Kita akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Karena Allah maha tahu. Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati. Allah, saya tak bisa pergi haji, mungkinkah saya dapat dikumpulkan bersama para nabi? Mungkin. Karena Allah tahu, kalau diberilah ia rezeki cukup, dia akan pergi haji. Allah maha tahu. Tapi orang yang selalu pergi haji itu, apakah mereka itu yang akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul? Belum tentu. Allah maha tahu apa yang ada dalam hatinya. Apa tujuannya pergi ke tanah suci itu? Nah, jadi dengan adanya wakafa billahi alima, maha mengetahui, maka hamba-hamba berusaha sekuat tenaga untuk mengikhlaskan hati dalam beramal, dalam berusaha, sehingga nanti dapat dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Semakin ikhlas amal yang dilakukan, maka insya Allah adalah semakin tinggi nilainya dan dapatlah meraih karunia dari sisi Allah. Inilah dua ayat yang menerangkan tentang balasan yang istimewa, yaitu berupa karunia bagi hamba-hamba yang taat. Dengan dua ayat ini mudah-mudahan termotivasi hati kita untuk bersemangat mentaati Allah dan Rasul. Berat-berat rasanya taat kepada Allah Rasul, berat rasanya, tetapi suka-sukakanlah dalam ketaatan, sehingga berat itu akan hilang. Suka-sukakan salat, ringan. Suka-sukakan berpuasa, ringan. Suka-sukakan menuntut ilmu, akan ringan. Tapi kalau tak disukakan, memang berat. Memang berat. Sebab nafsu akan muncul, kemudian nafsu itu pandai sekali untuk memperdaya kita, menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Sudahlah, istirahat setelah di rumah, nanti kamu sakit nanti. Sekali-sekali tak pergi tak apalah. Kalau tinggal satu pun tak apa, nanti bisa rekamannya kan ada. Pandai nafsu ini. Datang pula syaitan membantu keinginan nafsu, akhirnya ia tidak dapat berusaha dengan sempurna. Mudah-mudahan kita menjadi suka mentaati Allah dan Rasul, kemudian tidak ada sedikit pun berat di hati, sehingga ketika kita berusaha dengan khusyuk, sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan itulah yang menghantarkan untuk mendapatkan karunia dari sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.